Keluarga ini merupakan salah satu dari ribuan keluarga yang hidup di Hong Kong pada tahun 2013. Dikepalai oleh Glory Chow Wing Ki, pria parubaya berusia 65 tahun, dan Mun Siu Yuti sebagai istri berusia 63 tahun. Sepasang suami istri ini dikaruniai 2 orang putra. Putra sulung mereka bernama Chow Ho Ying, sedangkan si bungsu bernama Henry Chow Hoi Leng. Keluarga tersebut tinggal di sebuah apartemen yang berlokasi di pinggiran kota barat daerah Sai Ying Pun. Sejak tahun 1980, pasutri Glory dan Mun sudah mulai menyicil membeli beberapa aset properti berupa apartemen yang kemudian disewakan sebagai sumber pendapatan mereka. Diketahui keluarga beranggotakan 4 orang itu memiliki keseharian yang umum dimiliki oleh keluarga lainnya. Namun Glory tipikal ayah yang tegas, menuntut anak-anaknya agar mereka bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, khususnya kepada si bungsu Henry. Sedari remaja, perjalanan hidup anak ini tidak pernah berjalan mulus. Mempunyai perawakan tubuh kecil, tak jarang Henry mendapati bulian dari teman-teman sekolahnya. Bahkan saat dirinya mengenyam pendidikan di Universitas Canberra, Australia pada tahun 2000, kehidupan Henry juga tidak lepas menerima bulian hingga perlakuan rasis dari lingkungan sekitar. Hanya 3 tahun saja Henry bertahan di Australia. Memasuki tahun 2003, ia memutuskan balik ke kampung halaman tanpa memberitahu orang tuanya terlebih dahulu. Menghadapi kekecewaan ayah dan ibunya di Hong Kong, Henry mulai mencari lowongan kerja. Akan tetapi ketika ia berhasil mendapatkan suatu pekerjaan, Henry justru tidak begitu serius menjalaninya. Dia seringkali berpindah-pindah kerja karena berbagai alasan seperti bosan, gaji tidak sesuai, dan lain sebagainya. Melihat masa depan anaknya yang suram, Glory dan Mun lantas memasukkan Henry ke salah satu universitas di Hong Kong. Entah anak itu sukses hingga tamat kuliah atau tidak, tapi yang jelas pada tahun 2007 berdasarkan riwayat pekerjaan Henry tercatat bahwa ia pernah bekerja menjadi seorang pramuniaga. Saat bekerja menjadi pramuniaga inilah Henry bertemu seseorang yang kelak akan menjadi sahabat karibnya bernama Angus Sechun Kei. Sama halnya dengan kehidupan Henry semasa sekolah, Angus pun dulu pernah menjalani kehidupan serupa yang juga dibully oleh teman-teman sekelasnya. Berbeda dengan Henry yang memiliki IQ di atas rata-rata, semasa sekolah Angus terbilang anak yang lelet meski ia pandai dalam pelajaran matematika. Angus dikenal tipe orang yang mudah sekali dimanipulasi. Perkara itu terbukti dari beberapa fakta mengenai kehidupan asmaranya. Setelah mengalami keterpurukan pasca ditinggal mati pacar pertamanya, Angus pernah menikahi pacar keduanya, seorang perempuan Indonesia yang ternyata wanita itu memanfaatkan Angus demi mendapatkan izin tinggal di Hong Kong. Patah hati ditinggal mantan istrinya, Angus memutuskan healing pergi ke New Zealand. Di sana ia memacari seorang wanita, tapi lagi-lagi hubungan percintaan Angus kandas sebab ia sadar kalau pacarnya cuma mau morotin duitnya saja. Kecewa dengan kehidupan asmaranya di New Zealand, Angus memutuskan balik ke kampung halaman. Di Hong Kong, perasaan Angus malah kian semrawut hingga pernah mencoba mengakhiri hidup dengan cara meminum ramuan racun, lalu mengunci diri di ruangan yang dipenuhi asap. Racun yang ia minum itu terbuat dari campuran bahan merkuri, obat tikus, dan sirup obat batuk. Beruntungnya, percobaan bunuh diri Angus diketahui oleh saudara perempuannya bernama Ome. Sehingga nyawa Angus pun masih bisa diselamatkan meski ia menderita kerusakan saraf otak yang membuatnya sulit berbicara. Melihat dari latar belakang kehidupan tersebut, jelas masuk akal jika Henry bisa begitu mudah menjalin kedekatan dengan Angus. Apalagi keduanya memiliki karakter yang sama-sama pendiam juga tertutup. Kebiasaan Henry mentraktir makanan sampai membelikan pakaian branded sahabat karibnya itu bahkan membuat Angus segan, menghormati, serta menuruti setiap permintaan Henry. Meski pada tahun 2011 mereka berdua sudah tidak lagi bekerja di tempat yang sama, Henry dan Angus masih terus menjalin tali silaturahmi. Kala itu Henry bekerja sebagai reporter untuk koran harian Hong Kong, sedangkan Angus bekerja menjadi satpam di suatu perusahaan lokal. Namun pekerjaan yang dilakoni Henry tidak bertahan lama. Ia memutuskan berhenti bekerja usai dirinya mendapati teguran dari atasan.
Perjalanan karir Henry yang sering mengalami kegagalan tersebut seirama dengan kisah percintaannya yang tidak pernah berjalan mulus. Berkali-kali ia menjalin hubungan dengan wanita Hong Kong tapi selalu berakhir perpisahan. Terakhir kisah asmaranya kandas karena Henry tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan pacarnya. Ia memutuskan kontak komunikasi sebab kekasihnya menolak melakukan aborsi. Hingga bayi perempuannya dilahirkan, Henry sama sekali tidak bersedia menemui anak itu. Singkat cerita, pada tahun 2012, Henry mencoba mencari peruntungan dengan cara berinvestasi setelah menerima modal dari kedua orang tuanya. Akan tetapi bukan keuntungan yang ia dapat, nilai sahamnya malah terjun bebas mengalami penurunan drastis. Tidak memiliki pekerjaan, nilai sahamnya anjlok, ditambah mempunyai hutang di rentenir membuat Henry sangat frustasi dengan permasalahannya tersebut. Sementara hidup terus berjalan, ia butuh uang untuk sekedar makan di luar dan juga bermain game Tekken kesukaannya di warung PS. Guna melunasi hutang serta mencukupi kebutuhan dirinya itu, Henry lantas membujuk kedua orang tuanya supaya mereka mau melunasi hutang Henry yang berkisar ratusan ribu dolar Hong Kong. Tidak hanya itu, demi mendapatkan uang ekstra, Henry bahkan memaksa orang tuanya menjual salah satu properti mereka yang ditafsir mencapai 7 juta dolar Hong Kong atau setara dengan 8,7 miliar rupiah. Kelak rencananya jika orang tuanya setuju, uang hasil penjualan properti tersebut akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk Henry sendiri, orang tuanya, dan kakaknya Chow Ho Ying. Namun alih-alih mendapatkan dana bantuan, Henry justru dimarahi habis-habisan oleh Glory. Alhasil perdebatan di antara ayah dan anak itu pun terjadi. Di akhir pertikaian mereka, Glory menyuruh Henry keluar rumah mencari pekerjaan serta menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Henry langsung memutuskan pergi dari rumah dengan pemikiran bahwa orang tuanya telah membuangnya dan ingin memotong hubungan keluarga mereka sepenuhnya. Setelah keluar dari rumah orang tuanya, Henry lebih kerap numpang tinggal di rumah sahabat karibnya Angus ketimbang pulang ke rumah sendiri. Henry yang tengah stres menghadapi permasalahan dengan orang tuanya menceritakan semua keluh kesahnya kepada Angus. Dia menumpahkan seluruh perasaan serta memberitahu Angus mengapa dia sangat benci sekali dengan orang tuanya. Henry mengatakan bahwa dirinya kesal dengan sikap ayahnya yang terlalu arogan, penuntut, dan tidak pernah sedikit pun memikirkan perasaannya. Begitu pula dia keki dengan ibunya yang memaksa Henry berlatih piano sedari remaja. Sikap ibunya pun tak kalah menyebalkan, yang cuma bisa menangis setiap kali Henry dan ayahnya bertengkar. Selain itu, Henry juga benci dicap ibunya sebagai anak tidak berguna yang tidak pernah berkontribusi membantu perekonomian keluarganya. Henry mengklaim bahwa kedua orang tuanya hanya bisa menuntut, tapi tidak pernah mengerti atau bahkan mendukung setiap keinginannya. Seperti contohnya dulu, pernah suatu hari saat Henry masih menjadi pelajar ketika dirinya tengah sibuk mengerjakan tugas di kamar, ayahnya justru menonton televisi dengan volume tinggi sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya. Ada satu lagi kenangan buruk yang tidak dapat ia lupakan sampai kapanpun. Sebab kenangan buruk itu menyangkut harga dirinya. Jadi, Henry dulu pernah dipermalukan ibunya di depan gadis yang ia sukai. Nah, kepada sahabatnya Angus, Henry memberitahu kalau dia ingin melakukan bundir sebelum menginjak umur 30 tahun. Henry membeberkan hayalan bundirnya yang berangan-angan akan mengenakan setelan jas, lalu meminum sebotol anggur merah untuk terakhir kali sebelum akhirnya melakukan aksi bundir melompat dari atas gedung. Menanggapi curahan hatinya tersebut, menurut pengakuan Henry, kala itu Angus menyarankan lebih baik amarahnya dilampiaskan ke hal lain ketimbang mati sia-sia. Saat itulah Henry memutuskan akan membunuh kedua orang tuanya. Berbulan-bulan lamanya sejak bulan September tahun 2012, Henry mempersiapkan segala keperluan dalam rangka melancarkan misinya nanti. Berdasarkan riwayat pencarian kata kunci di komputer Henry, tercatat bahwa dia telah mencari berbagai metode penghilangan nyawa beserta cara menghilangkan jasad. Sedikit demi sedikit Henry menyicil membeli daftar perlengkapan alat-alat penunjang metode yang ia pilih, seperti pisau daging, pisau buah, palu, gergaji, serbuk pemutih, kulkas, microwave, dan alat penunjang penghilangan jasad lainnya.
Seluruh daftar tersebut juga tertulis dalam buku catatan Henry. Bahkan alur pelaksanaan misi hingga step by step cara membinasakan jasad pun tertulis jelas di sana. Selanjutnya, setelah semua kebutuhan misi sudah terbeli, pada bulan Maret tahun 2013 Henry melaksanakan misinya. Berdasarkan saran dari Angus, Henry menyewa sebuah apartemen yang berlokasi di Tai Kok Sui, Kowloon, Hong Kong yang rencana akan dijadikan tempat mengeksekusi ayah dan ibunya. Sebelumnya, ia berencana ingin menghabisi nyawa orang tuanya di wilayah Shenzhen. Karena tempat itu tidak cocok sebab lokasinya padat, Angus pun menyarankan apartemen daerah Tai Kok Sui yang tidak begitu banyak orang berlalu lalang. Tiba di hari yang ditentukan, beginilah kronologi kejadiannya. Pada tanggal 1 Maret tahun 2013, Henry menjemput kedua orang tuanya mengundang mereka makan siang bersama di apartemen baru tempat dia tinggal. Tentu dengan senang hati, Glory beserta istrinya pun menerima undangan Henry. Pasutri itu bersiap pergi menuju apartemen putra mereka, beranggapan kalau ajakan makan siang tersebut sebagai acara reuni mereka setelah berbulan-bulan Henry jarang pulang ke rumah. Padahal tanpa mereka ketahui, si bungsu Henry dan sahabatnya Angus berencana akan mengeksekusi mereka dengan peralatan yang sudah dipersiapkan. Terlihat dari rekaman CCTV pada pukul 11 siang Henry beserta kedua orang tuanya berjalan menuju gedung apartemen Long Beach Building. Kemudian pukul 11:15 ketiganya tiba di lobi, nampak sedang menunggu pintu lift terbuka. Sesampainya mereka di depan pintu apartemen, Angus membukakan pintu serta mempersilahkan duduk kedua orang tua Henry. Semula perlakuan Henry dan Angus tampak normal, tidak ada yang mencurigakan. Dalam sekejap situasi berubah tegang ketika tiba-tiba Henry bersama temannya Angus menyerang pasutri Glory dan Moon dengan pisau. Dari arah belakang, Angus membekap mulut Moon, lalu menikam lehernya hingga tewas. Sementara Henry menancapkan pisau pada bagian belakang leher ayahnya, tetapi Glory masih bisa bertahan melawan putranya. Bahkan Glory sempat merebut pisau Henry dan berbalik menyerang putranya. Akibat dari perlawanan Glory tersebut, Henry mengalami luka sayat pada bagian kaki. Melihat temannya kewalahan, Angus yang sudah rampung membereskan Moon bergerak maju mendekati Glory, kemudian menyayat leher pria parubaya itu sampai mati. Usai menuntaskan pekerjaan mereka, pada pukul 12 siang Henry keluar apartemen menuju ke rumah sakit terdekat, memeriksakan luka di kakinya. Akibat serangan dari Glory itu, Henry mendapatkan 11 jahitan. Selepas dari rumah sakit, sore harinya pukul 4:30 Henry menuju pusat perbelanjaan lokal membeli pakaian baru. Selanjutnya barulah ia kembali ke apartemen menjalankan misi kedua, yaitu penghilangan jasad. Malam harinya di tengah keheningan apartemen, Henry dan Angus sedang bekerja sama memutilasi kedua jasad lansia yang mereka bunuh. Beberapa hasil potongan tubuh Glory dan istrinya Moon ada yang direbus, ada pula yang diawetkan dengan garam guna memperlambat pembusukan. Sebagian potongan tubuh yang sudah diolah mereka masukkan ke dalam kotak makan kemudian disimpan di freezer. Sebagian lagi ada yang mereka masak layaknya babi panggang untuk dijadikan lauk teman pendamping nasi hangat. Lalu sisanya Henry masukin ke dalam kantong plastik, kemudian sedikit demi sedikit ia buang ke dermaga laut yang berlokasi tidak jauh dari gedung apartemen. Kelar menuntaskan misinya, Henry si anak durhaka itu melanjutkan hidupnya seperti biasa. Keesokan harinya di tanggal 2 Maret tahun 2013, si sulung Ho Ying mendatangi kediaman orang tuanya berniat ingin mengaktifkan sistem alarm rumah. Namun setibanya Ho Ying di sana, orang tuanya tidak terlihat sama sekali. Henry yang kebetulan berada di rumah memberitahu Ho Ying bahwa kemarin saat ia makan siang bersama ayah dan ibunya di sebuah restoran yang berada di Langham Place, Mongkok, kedua orang tuanya memberitahu Henry kalau mereka akan melakukan perjalanan ke Tiongkok. Akan tetapi hingga berhari-hari, Ho Ying tidak jua mendapati orang tuanya pulang serta tidak memberi kabar. Ho Ying sudah mencoba menghubungi ponsel kedua orang tuanya, namun tidak ada jawaban. Karena merasa khawatir, alhasil di tanggal 8 Maret tahun 2013, Ho Ying membuat laporan ke polisi mengenai hilangnya Glory dan Moon. Sampai pada tanggal 13 Maret tahun 2013, tepatnya 5 hari setelah pengajuan laporan, Ho Ying mendapatkan informasi bahwa nama kedua orang tuanya tidak ada di daftar penumpang yang melakukan perjalanan ke negara Tiongkok.
Paspor serta kartu ATM orang tuanya juga ternyata ada di rumah. Oleh sebab itulah Ho Ying mengajak Henry mendekati salah satu media Hong Kong yaitu Apple Daily untuk meminta bantuan agar media tersebut bersedia meliput berita hilangnya orang tua mereka. Di samping itu, Ho Ying dan Henry juga membuat laman komunitas Facebook berjudul Ayah dan Ibu Saya Menghilang sebagai wadah menumpahkan informasi terkait hilangnya orang tua mereka. Hari berikutnya di tanggal 14 Maret tahun 2013, polisi membaca artikel tentang perjuangan Ho Ying dan Henry dalam rangka mencari tahu keberadaan orang tua mereka. Hari itu juga, polisi setempat memutuskan memanggil mereka untuk diinterogasi. Nah, selama proses interogasi inilah, entah apa yang dipikirkan Henry, diam-diam rupanya dia mengirim pesan kepada teman-temannya yang tergabung di grup WhatsApp game HK Tekken. Dalam pesan tersebut, Henry mengaku bahwa dirinya telah menghilangkan nyawa orang tuanya sendiri. Dia menjelaskan dengan detail perbuatan yang dilakukan bersama temannya Angus, serta memberitahu alasan mengapa dia membunuh orang tuanya. Bahkan dia tak segan menyebut dirinya sendiri sebagai seorang psikopat. Mendengar pengakuan Henry itu tentu membuat syok seisi grup. Bahkan salah satu dari mereka ada yang melaporkan pesan pengakuan dari Henry tersebut ke pihak kepolisian Hong Kong. Sehingga keesokan harinya di tanggal 15 Maret tahun 2013, Henry beserta rekannya Angus diringkus polisi di kediaman mereka masing-masing. Saat itu polisi juga memeriksa seluruh isi ruangan apartemen yang mereka jadikan tempat eksekusi, sekaligus mutilasi jasad Glory dan Moon. Di sana polisi menemukan 2 potongan kepala orang tua Henry yang tersimpan di dalam 2 lemari es berbeda. Sedangkan potongan tubuh lainnya ditemukan di dalam 3 tas yang terdapat di salah satu sisi ruangan apartemen. Sisanya ada yang ditaruh di dalam kotak makan siang yang sudah di microwave dan ada pula yang sudah dibuang ke laut lepas. Saat proses interogasi berlangsung, Henry dan Angus saling melimpahkan kesalahan. Henry mengaku membunuh orang tuanya karena dorongan Angus, sementara berdasarkan pernyataan dari Angus sebaliknya. Ia terpaksa membantu Henry melenyapkan orang tuanya sebab Angus diancam apabila tidak bersedia menolong, maka ibunya akan dibunuh Henry. Untuk mencari tahu kebenarannya, Henry dan Angus menjalani serangkaian tes diantaranya tes kejiwaan dan tes IQ. Dari hasil tes itulah diketahui bahwa Henry didiagnosis menderita gangguan bipolar serta gangguan obsesif kompulsif disorder. Tetapi untuk hasil tes IQ-nya melewati angka rata-rata yaitu 126. Berbeda jauh dengan hasil tes IQ Angus yang hanya mencapai angka 84 saja. Dalam persidangan terakhir yang digelar pada bulan Maret tahun 2013 di Pengadilan Tinggi Hong Kong, 2 orang psikiater yang mengetes kejiwaan serta IQ kedua terdakwa didatangkan. Mereka adalah Chung Ka-fai dan Lui Sing-heng. Masing-masing dari mereka menyampaikan argumen berdasarkan hasil tes kedua terdakwa Henry dan Angus. Psikiater Chung Ka-fai berpendapat kalau Henry melakukan pembunuhan itu dipengaruhi oleh faktor gangguan mental yang ia derita. Lantas jaksa pembela yang setuju dengan pendapat psikiater Chung meminta para juri mempertimbangkan permasalahan tersebut dalam menentukan keputusan vonis yang akan dijatuhkan kepada kliennya Henry. Namun pihak penuntut tidak mau kalah. Jika memang pembunuhan yang dilakukan Henry dipengaruhi kondisi mentalnya, mengapa semua aksinya sangat cermat dan terencana? Bahkan detail kejahatannya itu pun tertulis di buku catatannya. Pembunuhan ini jelas dilakukan dengan akal sehat yang masih waras. Perdebatan di antara pihak pembela dan pihak penuntut terus berlanjut, sampai psikiater satunya yakni Lui Sing-heng buka suara perihal hasil tes IQ kedua terdakwa yang diketahui nilai IQ Henry lebih tinggi dari nilai IQ Angus. Menurut pernyataan psikiater Lui yang mengetes mereka, berpendapat kalau kemungkinan Henry memanipulasi Angus supaya mau membantu membunuh kedua orang tuanya. Kemudian beberapa saat setelah melalui diskusi panjang serta mempertimbangkan semua pendapat para saksi, akhirnya pada tanggal 20 Maret tahun 2015, Wakil Hakim Pengadilan Tinggi Michael menyatakan bahwa Henry bersalah atas pembunuhan ganda terhadap kedua orang tuanya sendiri. Sementara Angus dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan tersebut. Akibat aksi kejahatan mereka, Henry dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Angus divonis 1 tahun penjara karena terlibat melakukan penghilangan jasad Glory dan Moon. Nah, sebagai tambahan informasi,
Kasus pembunuhan orang tua Henry ini dikatakan sebagai kasus penghilangan nyawa paling mengerikan di negara Hong Kong sepanjang masa itu. Kisahnya bahkan sampai diangkat di salah satu episode miniseri berbahasa Mandarin yang diproduksi oleh Fox Networks Group pada tahun 2017. Well, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Stay healthy and see you.